baru beberapa bulan ada pemandangan yang aneh nih. Dulu kau kaya, barangmu banyak terjual, kau sedih. Sekarang tidak ada orang belanja di sini, barangmu boleh dibilang habis, kau berpakaian sederhana dan kau gembira. Apa kata perempuan ini? Wahai Ibnu Yasar, dulu aku sedih. Setiap kali aku berdagang laku terus. Rombongan kabilah dagang aku nggak pernah dirampok orang. Jual beliku banyak, itu yang membuat aku sedih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah, kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Zulhijjah ini, masih di hari tasyrik tanggal 11 Zulhijjah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita, saat ini kita akan sampai kepada Silah bin Hasyim. Dari Hamad bin Ja'far bin Zaid, ayahnya menceritakan kepadanya bahwa pada suatu hari, kata dia, kami berjalan dalam pasukan jihad menuju Kabul. Nah, di dalam pasukannya ini terdapat seorang yang bernama Silah bin Hasyim. Ibadahnya ini sudah banyak dipertanyakan orang. Jadi ayah dari Hamad bin Ja'far ini, sewaktu dia dalam rombongan itu, dia ingin melihat bagaimana ibadah Silah bin Hasyim. Dilihatnya sehabis sholat isya berjamaah, Silah bin Hasyim ini tidur. Setelah orang semuanya tidur, Hamad bin Ja'far nih, yang ayahnya ini tidak tidur. Dilihatnya amalan apa yang dia lakukan. Rupanya dia sholat tahajud. Nah, sewaktu dia mengintip Silah bin Hasyim ini dalam keadaan sholat tahajud, seekor singa menghampiri Silah bin Hasyim. Dalam hatinya, waduh gawat nih, ini pasti diterkam oleh singa ini Silah bin Hasyim. Ternyata sama sekali singa itu tidak mengganggu Silah bin Hasyim sholat. Dia duduk di sebelah Silah bin Hasyim. Terpukaulah ayah dari Hamad bin Ja'far ini melihat, luar biasa ini orang, sama sekali tidak ada merasakan takut. Kalau kita tuh udah laju lari dibuatnya. Tapi inilah kelebihan Silah bin Hasyim ini. Dalam riwayat yang kita bacakan ini, dia sama sekali tidak ada memikirkan, oh ini ada singa di sebelahku, nggak ada. Setelah dia selesai salam, justru dia apa katakan kepada singa ini? Wahai singa, cari rezekimu di tempat lain, jangan di sini. Saat itu juga singa itu mengaum lari sampai tidak kelihatan lagi di sana. Jadi betul-betul pergi singa itu. Nah, di saat itulah ayah dari Silah Hamad bin Ja'far ini mengatakan, memang inilah kelebihannya, kekuatan imannya, kekuatan tauhidnya, sehingga tidak ada makhluk yang ditakutinya selain Allah. Nah, ini yang disebut orang, aku tidak ada takut aku selain kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini, kalau seperti kita yang ngomong gini untuk kepentingan, misalnya dia takut dijengkali orang gitu, aku tidak ada yang kutakutkan selain kepada Allah. Padahal sebetulnya dia takut. Nah, ini dibuat-buat. Tapi kalau Silah bin Hasyim ini santai, ibadah yang membuktikan dia. Sama sekali dia tidak bergeming, sekalipun singa ada di sebelahnya. Kita tidak usah singa lagi, kecoa aja sedang sholat
tinggi lompat kita dibuat. Tak usah singgah lagi. Nah ini bagaimana orang kalau memang udah taat betul kepada Allah, udah dekat betul kepada Allah, barulah boleh dia, ibaratnya kita mendengarkan kalau ada orang ngomong tidak ada yang ditakuti dia selain Allah. Nah, tapi bukan Sila bin Asyam yang mengatakan, justru orang lain. Nah, kebanyakan kita sendiri yang ngomong, aku ndak ada yang kutakutkan selain Allah. Nah, padahal kita takut. Baik, yang kedua, kita belajar kesabaran dari Ummu Sulaim. Ini masih sahabiah Rasulullah. Suaminya juga Abu Tolha adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Abu Tolha ini dia punya anak laki-laki. Anaknya ini dalam keadaan sakit ketika dia akan pergi. Sewaktu dia bepergian, pas dia mau pulang, nah udah waktunya dia pulang, ternyata anaknya ini meninggal dunia. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh istri hebat Ummu Sulaim ini. Dia bisikkan kepada seluruh anggota keluarga, jangan ada yang mengatakan berita ini kepada Abu Tolha, biarkan aku sendiri yang mengatakannya. Tuh dia tidak ingin memberikan kabar buruk langsung ketika suami pulang. Nah ini harus dilakukan istri nih. Jangan suami pulang ke rumah duit yang ditanya, HP yang diperiksa. Biarin dia dulu pulang, duduk tenang-tenang. Nah ini tiru nih ya, ini dilakukan Ummu Sulaim. Begitu Abu Tolha pulang, suasana macam biasa. Dia dandan secantik-cantiknya, dia hidangkan suaminya makan. Nah ini lihat. Istri kalau suami pulang dalam keadaan dandan, kecuali yang ketemu tiap hari lah. Dan itu juga dianjurkan paling tidak bersih lah. Jangan ada bau bawang, bau cabai, nah, itu tangan bau daging, kurban. Nah. Jadi begitu suami pulang, dandan cantik, harum, wangi, dihidangkan suami makan. Setelah suami kenyang makan, bagaimana keadaan anak kita? Kata suami, alhamdulillah dia jauh lebih baik sekarang. Anak itu seperti dibuatnya seperti orang tidur. Nah, begitu masuk ke kamar, karena cantiknya Ummu Sulaim malam itu, akhirnya mereka pengantin. Pengantin maksudnya mereka bersenggama. Setelah selesai bersenggama, apa kata Ummu Sulaim? Wahai Abu Tolha, apa pendapatmu jika ada orang yang meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain, kemudian yang meminjam ini yang punya minta lagi gitu. Ada ndak hak dari orang yang dipinjam untuk menahan? Oh enggak lah, mesti dikasih lah. Begitu juga lah keadaan dengan anakmu. Dia milik Allah, sekarang dia sudah diminta oleh Allah. Apakah kau berhak menahannya? Disitulah terdiam Abu Tolha. Nah ini pandainya seorang istri solehah tidak membuat panik suaminya. Keesokan harinya Abu Tolha bertemu dengan Rasulullah SAW. Diceritakanlah tentang apa yang dialaminya ketika aku pulang, istriku sama sekali tidak menceritakan ya Rasulullah, dia dandan yang cantik, dia beri aku makan, setelah perutku kenyang, kemudian dia kenyangkan syahwatku. Baru dia katakan, bagaimana kalau ada orang yang meminjamkan barang kepada orang lain, kemudian yang punya minta lagi, apakah berhak menahannya? Tidak. Dia langsung katakan ya Rasulullah, begitu juga dengan anakmu, dia milik Allah, dan sekarang dia sudah diminta oleh Allah, berhakkah kau menahannya? Maka kata Rasulullah, berarti kau pengantin semalam? Iya ya Rasulullah. Barakallahu lakum wa fi lailatikum. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kalian di malam kalian berdua. Nah, jadi kata para sahabat, anak-anak Abu Tolha ini rata-rata jadi penghafal Quran berkat doa Rasulullah ini. Nah, ternyata begitu dia menyertai perjalanan Rasulullah, istrinya dalam keadaan hamil. Terasa sakit akan melahirkan, akhirnya Rasulullah berangkat duluan sampai ke Madinah. Dia berdoa, ya Allah, kau yang maha tahu, tidak pernah aku tidak mengiringi perjalanan Rasulullah. Tapi saat ini istriku dalam keadaan sakit akan melahirkan. Karena bagi sahabat itu Rasulullah segala-galanya. Cuma Rasulullah juga nahan, udah nggak usah ikut dulu sampai dia melahirkan. Begitu anak itu lahir, kata Ummu Sulaim, tidak ada yang boleh menyusukannya sebelum dia bertemu dengan Rasulullah. Nah, begitu ketemu Rasulullah, istrimu sudah melahirkan? Sudah ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengambil kurma najwa Madinah, kurma ajwa, kemudian dimakan oleh Rasulullah.
sedikit, setelah basah Rasulullah masukkan ke dalam mulut bayi itu. Nah, inilah cara yang sampai hari ini bertahan ketika orang kekah. Minta orang soleh untuk mengemut kurma itu dan memasukkan sedikit ke dalam mulut bayi. Janganlah banyak tercekik lah bayi itu nanti. Jadi sedikit aja gitu. Tapi cari orang soleh ya. Jadi saya makanya takut tuh kadang disuruh kekah bayi seperti itu. Saya bilang lebih baik orang tuanya lah yang lebih tulus. Kalau saya ini mungkin orang baik sangka aja, mungkin oh Ustadz nih paling pasti banyak amal ibadahnya. Ya terima kasih lah, semoga Allah menjadikan kita seperti yang orang sangkakan. Tapi saya lebih cenderung untuk menyuruh kakeknya atau orang lain lah yang mereka anggap soleh. Nah, cuma kadang kan jamaah ini nganggap wah Ustadz nih udah soleh nih, Ustadz nih aja lah. Kadang napas awak tak apa-apa, apalagi zaman Covid seperti ini. Kulum anak orang nanti kena Covid dia jadinya, kan bahaya kita jadinya. Nah, ini kisah yang kedua. Kemudian yang ketiga nih, kisah seorang perempuan sedih. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Yasar. Dia waktu pergi ke Bahrain dalam perjalanan dagang, ada dia melihat pedagang perempuan. Jualannya tuh laku keras gitu. Banyak orang yang mondar-mandir datang beli barang sama dia. Tetapi wajahnya sedih. Pakaiannya bagus, wajahnya sedih. Waktu itu ya kayak kesannya jelek. Nah, jadi ini jangan, makanya kita itu melihat orang dari tampilan luarnya. Walaupun kan seharusnya pedagang itu senyum, dia ramah, dia layani orang, tapi nampak ada kesedihan yang dipendam dia. Padahal barangnya laris, banyak laku. Setelah belanja, Ibnu Yasar pulang. Beberapa bulan kemudian dia mau butuh barang lagi. Dia balik lagi ke sana. Begitu dia sampai ke tempat dia beli barang dulu, dilihatnya orang tidak lagi ramai. Di rumah itu hanya sedikit terdengar tertawa seorang perempuan, tertawa berbahagia. Akhirnya Ibnu Yasar penasaran dong. Ketuk pintu, Assalamualaikum, masuk ke dalam. Dia lihat perempuan itu berpakaian sederhana dalam keadaan ketawa. Baru beberapa bulan, ada pemandangan yang aneh nih. Dulu kau kaya, barangmu banyak terjual, kau sedih. Sekarang tidak ada orang belanja di sini, barangmu boleh dibilang habis, kau berpakaian sederhana dan kau gembira. Apa kata perempuan ini? Wahai Ibnu Yasar, dulu aku sedih. Aku takut Allah marah kepadaku. Setiap kali aku berdagang laku terus. Rombongan kabilah dagang aku nggak pernah dirampok orang. Jual beliku banyak. Itu yang membuat aku sedih. Aku takut aku tidak mendapatkan bagian di akhirat. Itu yang membuat aku sedih ketika berjualan. Apakah Allah benci sama aku? Kendaraan aku cukup, anak aku lengkap, dagangan aku laris. Yang ku khawatirkan aku tidak mendapatkan bagian di akhirat. Tapi ketika kau datang saat ini, kenapa aku bahagia? Aku telah kehilangan anakku. Aku telah kehilangan hartaku. Aku kehilangan kendaraanku. Itu yang membuat aku bahagia. Mudah-mudahan dengan ujian ini aku mendapat kebaikan di sisi Allah di akhirat. Nah, lihat pemandangan yang aneh kan. Justru malah nggak ada jual beli, bangkrut, malah senang. Ini perasaan orang muslim yang sebenarnya. Justru takut ketika diberikan kekayaan yang banyak. Kok aman-aman aja hidup ini? Kok nggak ada cobaan? Nah, kita yang sekarang dirundung kesedihan seharusnya kita juga bersyukur dong. Berarti Allah sayang sama kita, Allah kasih simpanan kebaikan untuk kita di akhirat kalau kita sabar. Nah, para ulama dan salafus saleh itu justru takut kalau hidupnya bahagia aja, nggak ada cobaan. Mereka takut Allah benci kepada mereka. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Umar, perempuan itu memiliki perasaan seperti Nabi Ayub. Ketika diberi cobaan justru malah banyak rasa syukurnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikasih Allah nih kekuatan seperti ini. Jadi jangan buruk sangka lagi ya. Yang belum dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh. Yakinlah Allah sayang sama kita. Supaya kita terus mengadu kepada Allah dan dapat simpanan di akhirat. Jadi jangan dikira hidup mulus, pengen nikah lancar, nggak ada tantangan, rezeki melimpah. Justru bukan berarti itu yang dikatakan Allah ridho sama kita. Yang berikutnya, ini kisah Abu Turab, tukang cukur dan gubernur. Dari Hamad bin Ja'far al-Hazza, dia berkata,
Abu Husain bin Khairan Al-Faqih berkata, Abu Turab Nakshabi melewati seorang tukang cukur. Ini seorang ulama ini, Abu Turab nih. Dia katakan kepada tukang cukur itu, aku nggak punya duit, kau mau nggak pangkas rambutku karena Allah? Kata tukang cukur itu, mau Syekh, akan ku pangkas rambutmu. Di saat dia memangkas rambut, nah lewatlah gubernur wilayah itu. Dia nampak Syekh Abu Turab. Dia katakan kepada pegawainya, apakah itu Syekh Abu Turab? Iya. Ada berapa dinar yang kita bawa? Ada 1000 dinar. 1000 dinar miliaran loh. Ada 1000 dinar, Pak Gubernur. Berikan kepada Abu Turab dan katakan kita minta maaf. Hanya segini uang yang saya bawa. Oh baik Pak Gubernur, senang hatilah. Pergi masuk ke tempat orang mangkas itu. Syekh, ini ada titipan dari Gubernur. Dan dia minta maaf, hanya 1000 dinar ini yang dia bawa. Kata Syekh Abu Turab, kasih aja ke tukang cukurnya. Nggak mau dia terima duit itu. Kasih aja ke tukang cukurnya. Apa kata tukang cukurnya? Sekalipun tuh 1000 dinar aku tidak akan mau dikasih oleh Syekh. Karena aku memangkas rambutnya karena Allah, bukan untuk diupah. Udah ambil aja, kata Syekh Abu Turab. Nggak mau. Maka kata Syekh Abu Turab, sedangkan tukang cukur yang cukur rambutku aja nggak selera dia dengan duit 1000 dinar tuh. Udahlah, kasih aja sama Pak Gubernur, manfaatkan untuk keperluan dia. Coba tuh. Nggak berharga bagi mereka duit. Padahal mangkas rambut paling berapa kalau diuangin sekarang 15.000 lah pinggir jalan. 20.000 berapa tahun dia lamanya bisa dapat 1000 dinar. Tapi itulah mereka tidak mau. Mereka komit, saya mangkas rambut karena Allah tadi kan, mintanya bukan karena uang. Betul-betul nggak diterima sama dia. Kalau kita tuh nggak jadi pangkas kita. Sebelah nih udah tempang rambut nih kan, dapat 1000 dinar tuh pindah kita barbershop. Ya paling mahal kita cari, duitnya masih banyak, nisa berapa M itu? 1 dinar ya 3.594.000 kali 1000 itu berapa M? Nah jadi tuh luar biasanya pelajaran yang diberikan oleh para ulama. Harta ini tidak segala-galanya, tapi ingat segala-galanya butuh harta. Dan jangan kita sampai diperbudak oleh harta kita gitu. Ini untuk menggolkan sebuah proyek misalnya gitu kan, padahal dia nggak berkompeten, orangnya itu nggak bagus sebetulnya kerjanya, cuma karena dia nyiramnya banyak dikasih dia, akhirnya gagal proyeknya. Kasih mengasih ini sih boleh-boleh aja kalau misalnya memang pantas dia mendapatkannya, memang orangnya bagus kerjanya, kita kasih dia peluang kerja, dia berterima kasih, kita nggak minta, dia kasih kita, ya udah nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia nggak pantas, dipersulit, nah ini yang nggak boleh kita mengambil uangnya. Nah, tapi ini contoh teladan betul bagi kita nih. Sempat kita hidup dengan hasil kerja kita sendiri, tanpa harus meminta-minta, betapa mulianya kita. Nah, tetapi mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang seperti ini. Kendati pun saya sendiri pun belum akan mampu untuk melakukan hal seperti ini. Tapi kita mohon terus nih ke Allah. Karena memang kita diberikan Allah kekuatannya beda-beda. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Pembawaan dari hati kita yang sudah digariskan oleh Allah juga untuk menjadi orang baik. Nah, kita mengusahakan nih supaya kita jadi orang yang disukai Allah. Kemudian yang berikutnya ini adalah kisah pemuda soleh. Jadi seorang muazzin Bani Haram berkata, saya ini bertetangga dengan seorang pemuda. Jadi kami itu, kata dia, kalau aku yang azan, aku iqomah, aku jadi imam. Dan selalu dia yang jadi makmum, nggak ada orang lain yang jadi makmum di desa itu. Jadi setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya pemuda ini bilang, Pak, Bapak punya mushaf Al-Quran nggak untuk saya baca? Dikasih sama Bani Haram ini. Nih, Quran. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan bagi kita berdua, Pak. Oh ya, terserahlah. Bawa saja Qurannya. Pas sholat maghrib, nggak ada. Sholat isya, nggak ada. Sholat subuh, nggak ada. Didatanginya pemuda itu, diketok-ketok pintu, nggak ada yang jawab. Begitu dia masuk, alangkah terkejutnya dia melihat pemuda itu meninggal dalam keadaan membaca Quran. Dikabarkanlah ke orang
dikabarkan hanya dalam waktu sebentar, begitu hari pagi penyelenggaraan, ramai orang datang. Dan alangkah kagetnya dia ketika dia mengucapkan salam setelah selesai sholat zuhur, begitu dia melihat ke samping, ternyata ada banyak ulama, ada Malik bin Dinar, ada Habib Al-Farisi, ada Salih Al-Muri. Dia heran, kenapa kalian datang? Kami mendapat kabar, Hajat sudah meninggal dunia. Siapa Hajat? Pemuda itu. Dia itu selalu berpindah-pindah. Dia ulama besar. Apabila sesuatu daerah membuat dia terkenal, dia akan pindah ke tempat di mana orang tidak mengenal dia. Nah ini, orang dulu malah takut terkenal. Gitu. Ada orang yang nggak pengen terkenal dengan keilmuan dia. Nah jadi kalau kita melihat ada orang yang pindah-pindah sholatnya nggak pernah di satu tempat, bisa jadi dia nggak ingin dikenal orang. Jangan kita buruk sangka, loh kemarin nampak di masjid ini, sekarang nggak. Ini contohnya Al-Hajat, kata Malik bin Dinar. Dia ini asal orang mengenal dia, dia akan pindah ke tempat lain. Asal terkenal dia, orang mulai tahu siapa dia akan pindah ke tempat lain. Nah inilah kerendahan hati para ulama yang justru sebaliknya sekarang. Orang sangat pengen sekali terkenal gitu. Sangat pengen sekali dielu-elukan orang. Tetapi justru ulama ini makin terkenal dia, justru dia makin takut. Dan dia akan selalu berpindah di mana tempat orang yang tidak mengenal dia. Baik, mungkin ini dulu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.